Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Jadi kita absen dulu siapa yang hadir dan tidak hadir hari ini. Yang pertama, A.A. Salama hadir? Hadir. Kemudian Nur Ajijah hadir. Sofa Oktaviani hadir. Pini Sri Fatimah ada? Hadir. Udah ya semua? Semua hadir, alhamdulillah. Baik, setelah itu mari kita lanjut kepada pembahasan hari ini. Kita akan, sebelumnya kita minggu kemarin telah membahas tentang apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Iya betul, yaitu tentang sifat-sifat tercela. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang wakaf. Baik, Ibu akan menampilkan PPT-nya. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian wakaf. Pengertian wakaf yaitu menahan suatu benda yang kekal abadi secara fisik, zatnya, serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan juga bermanfaat. Nah, wakaf itu adalah suatu benda yang kekal secara fisik. Nah, jadi sebelum masuk kepada secara istilahnya, kita bahas dulu mengenai secara bahasa kata wakaf itu sendiri. Yang pertama secara bahasa ya. Secara bahasa wakaf itu berasal dari kata waqafa, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berbunyi waqafa, yang artinya yaitu menahan, berhenti, diam di tempat ataupun berdiri. Kelihatan ya? Baik, selanjutnya secara istilah. Secara istilah yaitu yang ada di PPT ini ya, yaitu menahan suatu benda yang kekal abadi secara fisik, zatnya, serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan juga bermanfaat. Dapat dipahami sampai pengertian? Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua yaitu tentang hukum dan dalil tentang wakaf. Kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu hukum dan dalil. Nah, hukum wakaf pada dasarnya yaitu jaiz atau diperbolehkan. Akan tetapi karena begitu pentingnya nilai wakaf, maka hukum wakaf sangat dianjurkan atau sunnah mustahab. Nah, jadi sebenarnya hukum wakaf itu diperbolehkan, namun karena wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum, maka sangat dianjurkan wakaf itu. Jadi bisa juga disebut hukumnya sunnah mustahab. Nah, harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. Akan tetapi harta wakaf tersebut harus secara terus-menerus dapat dimanfaatkan
sebagaimana maksud orang yang mewakafkannya. Baik, selanjutnya hukumnya yaitu jaiz atau boleh. Kemudian sunnah, mustahab. Nah, selanjutnya yaitu kepada dalil. Nah, sebagaimana yang telah ada di PPT, dalil mengenai wakaf itu tercantum dalam Quran surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Nah, jadi dalil yang berkaitan mengenai wakaf yaitu Quran surah Ali Imran ayat 92. Selanjutnya yaitu syarat wakaf. Syaratnya yaitu yang pertama, diwakafkan untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktu tertentu atau bisa disebut dengan takbir. Nah, jadi wakaf ini jangkanya itu tidak untuk jangka pendek, jadi itu untuk jangka panjang ataupun selama-lamanya gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu tunai, yaitu penyerahannya di saat sigot atau akad dan tanpa menguntungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya, saya wakafkan bila dapat keuntungan yang lebih besar dari usaha yang akan datang. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu jelas mauquf alaihnya, atau orang yang diberi wakaf dan bisa miliki barang yang diwakafkan atau mauquf itu. Dapat dipahami sampai syarat wakaf? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Selanjutnya rukun wakaf. Ada berapa rukun wakaf? Ada 4. Baik. Yang pertama yaitu orang yang berwakaf atau disebut juga wakif. Yang pertama itu wakif, orang yang berwakaf. Nah, adapun syaratnya orang yang berwakaf itu yang pertama kehendak sendiri dan yang kedua berhak berbuat baik walaupun non-Islam. Nah, kemudian yang kedua yaitu sesuatu harta yang diwakafkan atau juga disebut dengan mauquf. Nah, adapun syaratnya yang pertama, barang yang dimiliki dapat dipindahkan dan tetap zatnya, berfaedah saat diberikan maupun di kemudian hari. Nah, selanjutnya yaitu milik sendiri walaupun hanya sebagian yang diwakafkannya, atau musya yaitu bercampur dan tidak dapat dipindahkan dengan bagian yang lainnya. Kemudian rukun yang ketiga yaitu tempat berwakaf yang atau yang berhak menerima hasil wakaf itu, yakni orang-orang yang memiliki sesuatu, yaitu anak dalam kandung yang tidak sah dan lain sebagainya. Yaitu yang ketiga tempat berwakaf. Nah, yang terakhir yaitu adanya sighah atau akad ataupun ikrar. Nah, yaitu artinya ada serah terima wakaf antara penerima dan pemberi wakaf. Nah, yang keempat itu sighah. Selanjutnya adapun syarat orang yang mewakafkan atau pewakafnya, yang pertama harus beragama Islam tentu ya. Kemudian cukup umur atau berakal
Di dalam gambar itu ada seseorang yang akan mewakafkan Al-Qur'annya kepada suatu masjid, yaitu di Masjid Baitul Ihsan di kawasan Bank Indonesia Jakarta. Ada yang tahu masjid itu? Tidak, karena tidak pernah ke Jakarta ya. Tidak apa-apa. Jadi bisa ya lihat, jadi ini adalah seseorang yang mewakafkan Al-Qur'annya di Masjid Baitul Ihsan. Bisa dicari di Google nanti ya. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu wakaf masjid untuk daerah penampang. Nah, jadi adapun yang mewakafkan suatu masjid kepada orang yang membutuhkan, yaitu untuk ditujukan untuk kepentingan umum. Dan terakhir kita akan membahas mengenai hikmah wakaf. Kita masukkan hikmah saja ya. Hikmah yang pertama, yaitu sebagai salah satu cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi wakaf itu sendiri adalah untuk salah satu bentuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu menghilangkan kebodohan. Ini sudah pada tahu ya definisinya bagaimana, itu dapat menghilangkan kebodohan. Kemudian yang ketiga, dapat menghilangkan atau mengurangi kemiskinan. Nah, mengapa bisa disebutkan seperti itu? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa wakaf itu untuk ditujukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi. Nah, kemudian yang keempat yaitu dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial. Hampir sama dengan poin ketiga tadi ya. Dan yang terakhir yaitu dapat memajukan atau menyejahterakan umat sesama muslim maupun non muslim. Nah, karena wakaf ini tidak hanya untuk kepentingan agama Islam saja, namun bisa juga untuk memajukan dan menyejahterakan umat non muslim, karena ke dalam wakaf itu kan tidak hanya berbentuk masjid atau Al-Quran, ada kan wakaf tanah, wakaf bangunan dan lain sebagainya. Nah, mungkin materi hari ini sampai kepada hikmah wakaf. Ada yang mau bertanya mengenai wakaf atau dapat dipahami? Alhamdulillah dapat dipahami ya. Baik, untuk lebih memahami lagi dalam materi wakaf, Ibu akan menampilkan suatu video mengenai wakaf agar kalian lebih paham lagi ya. Boleh disimak video.
Alhamdulillah sudah beres videonya. Ada yang menyimpulkan tentang video yang barusan? Karena itu ada yang sedikit berbeda yang telah dijelaskan oleh Ibu. Silahkan majukan tangan. Ada yang mau menjelaskan? Ya, silahkan. Siapa namanya? Aa, silahkan Aas. Iya. Betul. Jadi tepuk tangan untuk Aas terlebih dahulu. Nah, jadi tadi ada perbedaan yang ditonton di video, yaitu tentang hukum wakaf. Ada di dalam hadis Nabi, yaitu jika orang yang meninggal dunia maka tidak akan terputus 3 amalannya. Yang pertama yaitu amal jariah, kemudian doa anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, wakaf ini salah satu amal jariah yang akan terus mengalir kepada seseorang walaupun sudah meninggal dunia. Nah, jadi wakaf ini memang sangat dianjurkan kita melaksanakan wakaf ini. Kemudian ada lagi yang menyampaikan? Ya, baik, alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, mungkin Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Dan siapa yang akan menyimpulkan materi pada hari ini? Tapi Ibu akan menghapus terlebih dahulu materi yang telah kita bahas, supaya bisa melatih juga ingatan dari kalian, ya. Silakan menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Ya, bagus. Nah, tepuk tangan dulu untuk Vini. Nah, alhamdulillah ya, semua sudah pada paham mengenai wakaf pada pembelajaran hari ini. Nah, mungkin pembelajaran Ibu cukupkan sampai hari ini, sampai waktu ini maksudnya, ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Sampai ketemu di minggu besok, kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda. Oh ya, sebelum Ibu menutup, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin kembali ke ketua kelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah bekerja sama baik dengan Ibu hari ini. Wassalamualaikum